Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anggota dan pimpinan Komisi 3, yang saya hormati Pak Jaksa Agung beserta jajaran. Pertama saya sepakat dengan Pak Beni untuk memberikan apresiasi terhadap Pak Jaksa Agung yang sudah mempunyai Kak Jati perempuan. Tapi tetap kurang banyak, Pak. Minimal 30% lah. Kan baru ada berapa ya ibu-ibunya ya? 7 ya? 7. Kalau 30% tuh kira-kira 12 lah. 12. Pak JA, dalam 2 minggu ini ramai diberitakan dan terjadi polemik tentang penetapan TTL Tom Lembong sebagai tersangka pelaku tindak pidana korupsi dalam hal pemberian izin impor gula kristal mentah yang setelah diolah menjadi gula kristal putih didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi. Tadi disebutkan Pak Hinca, kasus ini membuat spekulasi masyarakat bahwa kasus ini syarat dengan kepentingan politik. Oleh sebab itu, untuk tidak membuat gaduh, maka penting sedikit kita urai agar semua menjadi jelas. Izin pimpinan, saya minta sedikit waktu untuk bisa menguraikan agar kita semua menjadi jelas. Jika dilihat dari waktu penerbitan izin oleh TTL, yaitu tahun 2015 dan tahun 2016, maka tentu ada 2 peraturan yang berlaku. Yang pertama, untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2015, yang berlaku adalah Kepmen Perindak nomor 527/2004. Pasal 2 ayat 2 diatur bahwa gula kristal mentah dapat diimpor oleh perusahaan yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen gula atau izin impor. Pasal 4 ayat 1-nya, untuk izin impor itu yang menerbitkan adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pasal 2 ayat 4 menyebutkan gula kristal mentah yang diimpor tersebut setelah diolah menjadi gula kristal rafinasi hanya dapat dijual atau didistribusikan kepada industri. Kalau memang berhenti di sini, bisa dibilang Tom Lembong melanggar peraturan. Tetapi di pasal 23 menyatakan bahwa pengecualian terhadap ketentuan dalam keputusan ini hanya dapat ditetapkan oleh menteri. Saya ingin memberikan Bapak-Bapak Ibu sekalian sedikit ilustrasi. Pada saat itu, dikarenakan harga gula cukup tinggi dan membebani masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Dan sebagai tindak lanjut MOU antara Kasat dan Menteri Perdagangan pada tahun 2013, Induk Koperasi Angkatan Darat Kartika atau Inkopkar meminta kepada Menteri Perdagangan untuk melaksanakan operasi pasar. Dan kemudian disetujui dalam pelaksanaannya, Inkopkar dapat bekerja sama dengan produsen dalam negeri atau beberapa perusahaan dalam negeri. Beberapa perusahaan tersebut mengajukan permohonan kepada Menteri Perdagangan agar diberi izin mengimpor gula kristal mentah yang diolah menjadi gula kristal putih. Lalu didistribusikan kepada masyarakat
dijual kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar. Karena tujuannya memang untuk menstabilkan harga. Begitu ya Pak ya? Untuk menstabilkan harga. Jadi di sini kita juga bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak sekedar mencari untung atau tidak sekedar berdagang, tetapi ada juga rasa nasionalisme mereka untuk membuat stabilitas nasional. Izin impor yang biasanya diterbitkan oleh Dirjen, dalam hal ini diterbitkan oleh Menteri sebagai wujud pelaksanaan pasal 23 tadi. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan buat saya. Penerbitan izin impor tersebut melanggar ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak? Kalau melanggar, di mana letak pelanggarannya? Karena menurut pasal 23 tadi itu membolehkan Pak Menteri untuk melakukan hal itu. Yang kedua adalah di tahun 2016. Ini saya harus baca pimpinan karena ini adalah urut-urutan yang tidak boleh salah, tidak boleh berspekulasi, mengada-ngada, tetapi ini adalah data dan informasi yang bisa kami kumpulkan berdasarkan investigasi pribadi. Ngeri kan? Ngeri. Izin, biar tidak terlalu tegang kali. Untuk izin impor gula yang diterbitkan pada tahun 2016 berlaku Peraturan Menteri Perdagangan nomor 117 tahun 2015 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 yang menjadi dasar izin impor gula dalam rangka kerjasama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PT PPI dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Ketentuan tentang impor gula dalam Permendak nomor 117/2015 ini secara substansi hampir sama dengan Kepmen Perindak nomor 527/2004 di mana gula kristal mentah yang diimpor dan diolah menjadi gula kristal rafinasi didistribusikan kepada industri di dalam Permendak nomor 117/2015 ini terdapat juga pasal pengecualian dengan persyaratan yang diatur pada pasal 28. Pada Kepmen Perindak 527/2004 pengecualian dari ketentuan cukup dengan ketetapan menteri. Tetapi dalam pasal Permendak nomor 117/2015 ini pengecualian dari ketentuan harus dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi antar instansi terkait. Jadi harus ada keputusan rapat rakor antar instansi terkait. Berdasarkan rakor tersebut di tanggal 28 Desember 2015 ada kebutuhan 200.000 ton gula. Untuk itu Pak Menteri Perdagangan Pak Tom Lembong menugaskan PT PPI dan dalam rangka pengadaan gula tersebut PT PPI dapat bekerja sama dengan perusahaan. Sebelum memberikan penugasan kepada PT PPI pada bulan September 2015, Menteri Perdagangan telah meminta kepada Menteri BUMN untuk menugaskan PT PPI dalam pengadaan gula tersebut. Lantas PT PPI kemudian menjalin kerjasama dengan 8 perusahaan produsen gula rafinasi. Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh masing-masing 8 perusahaan produsen gula rafinasi tersebut, Dirjen Perdagangan Luar Negeri menerbitkan izin untuk mengimpor gula kristal mentah. Gula kristal tersebut diimpor lantas diolah menjadi gula kristal putih, dijual oleh PT PPI dengan harga 9.000
per kilogram yang selanjutnya disalurkan untuk kebutuhan konsumsi. Balik lagi, dasar hukum penerbitan izin itu berdasarkan yang tadi, pasal 28 Permendak nomor 117 2015. Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam peraturan ini harus dengan persetujuan menteri berdasarkan kesepakatan rapat koordinasi dengan instansi terkait. Saya ulangin lagi agar kita semua mengingat dan paham tentang itu. Dengan berpedoman sebelum izin impor diterbitkan kepada 8 perusahaan produsen rafinasi telah ada rapat koordinasi tersebut yang saya sebutkan di atas, yang intinya ada kekurangan gula sebesar 200.000 ton. Dan lantas Menteri Perdagangan Pak Tom Hemhong memberikan penugasan kepada PT PPI, sehingga menurut saya tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor. Saya mungkin nanti butuh pencerahan dari Pak JA, apa sih ketentuan yang dilanggar, peraturan yang dilanggar. Kalau saya lihat yang diatur dalam Kepmen dan Permen di atas, harusnya kedua regulasi tersebut bersifat lex specialis. Selain mempertanyakan unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan, saya juga ingin mempertanyakan sesungguhnya di mana letak kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini. Jika mengacu pada perjanjian PT PPI dengan 8 perusahaan produsen rafinasi, harga 1 kg gula kristal putih adalah 9.000. Sementara harga eceran tertinggi adalah 13.000 pada waktu itu ya. Dengan demikian keuntungan yang didapat PT PPI bisa melebihi keuntungan yang diperoleh oleh 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Jika dibuat perbandingan antara modal yang dikeluarkan pun, modal yang dikeluarkan oleh 8 perusahaan tersebut lebih besar daripada modal yang dikeluarkan oleh PT PPI. Jadi saya ingin minta pencerahan sekali lagi dari Bapak JA, di mana letak kerugian negara berdasarkan informasi dan data tersebut. 8 perusahaan produsen rafinasi mengeluarkan dana untuk mengimpor gula, biaya produksi dan pajak. Sementara PT PPI membayar di muka 20% dan pembayaran selanjutnya pada saat PT PPI akan menerima penyerahan gula dari 8 perusahaan produsen rafinasi tersebut. Dan saya sudah cek juga, mungkin informasi yang sampai di saya belum lengkap, Bapak yang terhormat Bapak JA. Saya belum mendapatkan informasi bahwa BPKP atau BPK untuk sudah mengeluarkan perhitungan kerugian negara. Nah, mungkin belum sampai informasi ke saya, jadi saya minta izin Bapak JA untuk menyampaikan bahwa BPK ataupun BPKP sudah berhitung tentang kerugian negara tersebut dan di mana letak kerugian tersebut. Perlu kiranya menjadi perhatian pula dari informasi yang kami dapatkan ini. Saat ini kebutuhan gula Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, di mana produksi nasional sekitar 2,4 juta ton. Sisanya sekitar 4-5 juta ton impor. Pernah saya dengar, saya lupa tapi di online, yang menyatakan bahwa ada surplus tentang produksi gula. Nah, saya juga minta data-data mengenai surplus ini. Karena data yang saya dapat, kita butuh impor kok 5 juta, kurang lebih 4-5 juta. Banyaknya pabrik gula rafinasi sebenarnya juga mencerminkan bahwa Indonesia ini kekurangan gula. Kecuali
Pak Habib Al-Habsyi mungkin, kelebihan gula. Sehingga perlu impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi gula kristal rafinasi. Dengan produksi gula dalam negeri seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa semua kebutuhan industri makanan dan minuman nasional berasal dari gula kristal rafinasi yang diproduksi oleh 11 perusahaan. Industri makanan dan minuman merupakan penyumbang, ini mesti kita ingat Bapak Ibu sekalian, industri perusahaan makanan dan minuman merupakan penyumbang 35% pendapatan domestik bruto PDB. Untuk itu kami perlu ingatkan Bapak Ibu sekalian, agar proses hukum ini tidak membuat perusahaan produsen rafinasi tersebut merasa teraniaya dan dapat mengganggu PDB. Bahwa kalau memang betul ada kerugian negara, saya sepakat bahwa semua itu harus ditindak tegas. Tetapi kalau tidak, atau bagaimana ceritanya, saya mohon informasi yang jelas dari Bapak JA, sehingga kita semua ini mendapatkan pencerahan yang clear and clean, sehingga masyarakat tidak harus berspekulasi dan akhirnya membuat kegaduhan sehingga menghambat pemerintahan Bapak Prabowo yang sudah berkomitmen terhadap masyarakat Indonesia untuk menjalankan pemerintah ini yang clear dan clean. Kalau tidak salah, Astacita ya, Astacita Bapak Presiden Prabowo yang nomor 7 yang untuk menjunjung tinggi hukum. Dan apabila memang ternyata salah, silakan diproses. Kami semua tegak lurus terhadap proses hukum. Dan saya dengar juga mungkin akan mengajukan pra peradilan mungkin gitu ya. Atau saya dengar informasi ya, kita juga harus menghormati hak-hak yang bisa dijalankan oleh oleh TSK, dan kita juga memberikan kebebasan untuk para hakim tanpa ada intensi atau tendensi para hakim untuk membuat keputusan. Tidak boleh dari kita, dari salah satu pun dari kita untuk melakukan tendensi-tendensi tertentu. Biarkan hakim melakukan tugasnya secara independen. Mungkin itu pimpinan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sri Kandi Komisi 3, Pak Jaksa Agung.